kegiatan pendampingan penyusunan asesmen interaktif dan kreatif berbasis teknologi bikin dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar, di mana ini adalah dari tim pengabdian masyarakat yang kebetulan banyak menguasai. Ternyata saya tapi ada satu aplikasi yang namanya terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, sudah begitu semangat. Baik, kegiatan yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Pak Mandari. Kepada Pak Mandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tadi sudah tes ya, kelihatannya seru sekali. Nanti mudah-mudahan post-testnya nilainya lebih tinggi ya. Nah, sebelum masuk kepada teknologi edugame, saya memberikan pencerahan dulu, ada refresh, tadi refresh lewat berita sudah ada. Sekarang saya akan menyampaikan materi atau pemahaman yang sebetulnya saya yakin ibu sudah tahu ya, hanya sekedar mengingatkan kembali pada Bapak Ibu apakah asesmen itu apa. Next. Nah, jadi untuk asesmen prinsipnya itu di sini ada 5 ya. Yang paling penting di sini menurut saya adalah bahwa asesmen itu perlu dirancang ya. Jadi mengapa harus dirancang? Karena di situ kita menginginkan adanya asesmen yang valid, kemudian dapat dipercaya, dan ini kita pakai bisa kita pakai sebagai laporan untuk kemajuan belajar siswa. Ya. Jadi ini intinya kita membuat asesmen untuk proses pembelajaran di kelas. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Sugeng, bahwa supaya tidak bosan, ya Bapak Ibu harus kreatif, harus memberikan inovasi dalam sistem pembelajaran. Nah, prinsipnya dalam asesmen kurikulum belajar itu sebetulnya ada 3 ya, asesmen dalam proses pembelajaran, kemudian asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah akhir proses. Ketiga asesmen ini ada perbedaannya. Next. Untuk yang sebagai proses asesmen, Bapak Ibu bisa melihat pada slide. Kalau yang sebagai proses itu melibatkan siswa ya, ada interaksi antara siswa dengan guru ya. Kemudian yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran biasanya hanya melibatkan kita sebagai pengajar saja ya. Mungkin setelah proses berjalan bagaimana kita memperbaiki untuk kedepannya. Nah, sedangkan untuk yang ketiga pada akhir proses pembelajaran ini sebetulnya untuk proses evaluasi. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan asesmen ini untuk proses evaluasi dari keseharian siswa kita itu bagaimana. Next. Nah, untuk kenapa kita mengharapkan asesmen itu harus kreatif dan interaktif? Karena pada dasarnya asesmen itu kan sebagai umpan balik. Secara tidak langsung sebagai umpan balik antara siswa dengan guru. Kemudian kita secara tidak langsung itu mengajak mahasiswa untuk berpikir secara kritis, jadi tidak hanya mendengar dari penjelasan kita, tapi juga ada unsur untuk secara tidak sengaja siswa dituntut untuk bisa lebih praktis dalam berpikir, kemudian tidak membosankan ya, karena nanti proses pembelajarannya atau asesmennya itu bisa bermacam-macam. Kemudian secara tidak langsung juga siswa itu tidak merasa diuji ya, seperti Bapak Ibu sekalian tadi misalnya di tes kan secara tidak langsung terjadi interaktif ya. Kita tahu oh berarti pemahaman Bapak Ibu tentang bisnis itu seperti apa, nilainya seperti apa, kemudian pembelajaran berikutnya
tentang ISIS itu harusnya ada peningkatan dari kemampuan Bapak Ibu dalam memahami itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, asesmen itu sebetulnya juga masuk bisa dianggap sebagai pembelajaran yang tidak langsung. Pengertian kita selama ini kan namanya belajar itu kan membaca, menghafal, ya kemudian kalau ada prakteknya kita mempraktekkan teori itu. Ini rasanya kurang maksimal gitu ya untuk praktik ke Bapak Ibu guru. Jadi ini saya kenalkan saja dulu sebenarnya apa sih itu Bambuzel. Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu sama seperti games yang lain. Jadi ada aplikasinya, Bapak Ibu harus bikin akun supaya bisa mengakses semua fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, fasilitas apa? Tentu yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat kuis atau pertanyaan soal-soal di sana. Yang kedua, Bapak Ibu tinggal buka dan mengakses pertanyaan-pertanyaan sudah ada atau sudah dibuat oleh guru-guru lainnya. Nah, ini sama persis kan Bapak Ibu dengan kuisis ya? Sama nggih? Nah, karena sama itu, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, karena memang aplikasi itu menyediakan dua hal itu. Jadi Bambuzel itu cuman kelebihan dari Bambuzel itu adalah aplikasinya itu menyediakan seperti cerdas cermat. Jadi satu screen untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan gitu ya. Duluan ya. Duluan aja. Aja lagi ya. Nah, nanti ini ya Bapak Ibu ya, ada tim yang ada presentasi untuk penelitian. Nah, barangkali kita move dulu ke satu lagi yaitu bol-bol dulu nggih. Nah, tadi sudah saya kasih prolog untuk Bambuzel. Nah, nanti kita langsung praktik. Yang pertama bikin akun, yang kedua bagaimana mengoprak-aprik isi di dalamnya. Ya, langsung. Ini cuma PPT saja, nanti kita langsung login saja ke aplikasinya. Nggih, itu nggih. Langsung Pak Hamid silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa lebih fokus dan mungkin lebih semangat dalam menjalani keseharian dalam pengajaran Bapak Ibu di sini. Sehingga sedikit saya sharing terkait apa sih aplikasi WordWall. Jadi mungkin hampir sama ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain terkait mungkin kuisis. Cuma pada aplikasi WordWall ini lebih banyak fiturnya. Jadi ada sekitar 18 fitur yang nanti Bapak Ibu bisa buat sebagai media pembelajaran dengan metode pengerjaan soal yang berbeda-beda. Jadi sebelum saya masuk ke akun, jadi nantinya Ibu pastinya harus membuat soal terlebih dahulu ya. Kira-kira soal apa yang akan Bapak Ibu ujikan kepada anak-anak atau yang akan di-share melalui aplikasi ini. Nah, ketika Ibu dan Bapak di sini sudah punya gambaran ya terkait mau soal apa yang akan di-share. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk atau login di Google, bisa lewat Google atau bisa lewat slide yang pertama, Mbak. Slide yang pertama. Sebelumnya. Nah, bukan yang ini ya. Bisa diklik ya Bapak Ibu di Google wordwall.net. Mungkin bisa langsung membuat akun .net. wordwall.net. Ada yang sudah login Bapak Ibu? Mungkin bisa dibantu. Mungkin dibantu mahasiswa ya Bapak Ibu, sudah login atau belum? Kalau sudah login, nanti Bapak Ibu oke. Atau diketik WordWall aja di Google sudah bisa nanti di Ada yang belum login Bapak Ibu? Ya, bikin akun.
di situ. Ini sendiri harus menggunakan. Oke, tadi saya sudah menyampaikan padahal ke Pak Huda. Mungkin yang wifi-nya agak lemot, Bu, bisa pakai hotspot HP saya nih, Bu. Bapak Ibu, Oppo F11 bisa diklik Oppo F11 nya unorganik. Anda yang belum login, Bapak Ibu, wordwall.net. Dia yang menjawabnya paling banyak benarnya dan paling cepat, ya. Jadi dia berada di urutan paling atas. Bisa dilihat pada akun masing-masing, ya. Akan tercatat berapa jawaban yang benar dari siswa tersebut.